Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Maulidia Isnaini. Saya dari kelas 4A MGT 4, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Di video ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. TI memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi sangat penting untuk mempermudah komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan dilakukan secara daring atau secara online, bahkan lingkungan menjadi lebih terjaga karena penggunaan kertas lebih sedikit. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia dan informasi teknologi dan algoritma. Tujuan dari sistem informasi adalah suatu sistem informasi yang haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Seluruh komponen sistem informasi dan data-data yang harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Dalam komputer juga ada yang namanya hardware, yaitu perangkat keras komputer, dan software, yaitu perangkat lunak komputer. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ada beberapa contoh yang termasuk perangkat input pada hardware, yaitu yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Lalu ada juga mouse. Mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Lalu yang ketiga ada mikrofon. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Lalu yang terakhir ada scanner. Adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Dan software atau perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Ada beberapa jenis aplikasi perangkat lunak, yaitu yang pertama perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak driver, yang ketiga perangkat lunak aplikasi, dan yang keempat ada bahasa pemrograman. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan yang final. Ada beberapa tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, terstruktur. Merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat bawah. Lalu yang kedua, ada setengah terstruktur. Merupakan perpaduan antara terstruktur dan tidak terstruktur. Umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Lalu yang ketiga ada tidak terstruktur. Merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan selalu dapat terjadi. Umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Lalu ada beberapa jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen.
Yang pertama yaitu manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Lalu yang kedua, ada manajemen menengah, yaitu manajemen permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan suatu sumber daya. Yang ketiga ada manajemen operasional. Manajemen yang terkait dengan kegiatan harian keputusan yang di dalam manajemen ini disebut keputusan operasional. Lalu ada yang namanya sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan ini merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya. Lalu saya akan membahas data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data misalnya suatu absensi mahasiswa di dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital binar, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Lalu ada informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa, dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dimodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasi, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Terakhir saya akan menyimpulkan materi yang telah saya jelaskan tadi. Teknologi informasi adalah manajemen yang berbasis komputer, khususnya pada perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Ada beberapa tujuan pada teknologi informasi, yaitu salah satunya dapat mempermudah komunikasi. Lalu ada sistem informasi yang merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Ada beberapa perangkat pada hardware atau perangkat keras komputer. Yang pertama ada keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Lalu ada beberapa jenis aplikasi yang terdapat pada software, yaitu ada perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Lalu ada 3 tipe pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama yaitu terstruktur yang biasa terjadi pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua ada setengah terstruktur yang umumnya rumit dan perlu analisis yang terperinci. Lalu yang ketiga tidak terstruktur yang biasa terjadi pada manajemen tingkat atas. Lalu ada beberapa jenis pengambilan keputusan yaitu ada beberapa jenis pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen operasional. Lalu, informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan.
Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, dan dapat ditindaklanjuti. Baiklah, sekian dari video saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga materi yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh penonton atau pendengar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.